Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Baridwan Cahaya Putra, NIM 2005001501019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerpen yang telah saya buat. Cerpen ini berjudul Jangan Coba-Coba Wahai Sahabat. Di suatu hari, dua orang sahabat bernama Rico dan Edi. Keduanya berusia 17 tahun. Rico adalah siswa yang sangat baik, rajin, dan berprestasi, sama halnya dengan Edi. Rico dan Edi saat itu bersekolah di SMA Sawah Rumput. Keduanya hari ini berangkat bersama menuju sekolah. Nah, sesampainya di sekolah saat itu, Rico dan Edi masih kelas 10 yang biasa kita sebut sebagai anak baru. Rico dan Edi beserta teman-teman seangkatannya berdiri di lapangan upacara. Setelah upacara, kakak kelas mereka yang bernama Yani membagikan kelas kepada seluruh adik kelasnya. Sayangnya, Rico dan Edi yang telah bersahabat sejak dahulu sejak ia masih SD, kini tidak sekelas lagi. Kata Kak Yani, atas nama Rico, segera bergabung ke kelas 10 MIPA 2, dan atas nama Edi, segera bergabung di kelas MIPA 1. Nah, sontak Rico pun ingin bersama dengan sahabat kecilnya, yaitu Edi. Edi pun berkeinginan untuk bersama sahabatnya itu. Kata Rico, permisi Kak Yani, boleh saya di kelas MIPA 1 saja bersama sahabat saya Edi? Edi pun berkata ke Kak Yani, boleh ya Kak, Rico sekelas dengan saya. Nah, Yani kemudian memberikan penjelasan kepada mereka berdua. Kata Yani, aduh dek, ini sudah keputusan dari pihak sekolah. Memangnya kenapa kalau kalian tidak sekelas? Tiba-tiba saja keduanya pun telah memahami situasi yang jarang mereka dapatkan. Saat memasuki kelas yang telah dibagikan, Edi dan Rico ternyata tidak sekelas. Kembali ke masa lalu mereka bersahabat. Keduanya adalah anak yang selalu melakukan kebaikan dan nyaris tidak pernah melakukan kejahatan. Namun, kelas Rico dan Edi saat ini di SMA Sawah Rumput sangat berbeda. Perbedaan itu nampak jelas 180 derajat. Teman-teman sekolah Rico sangat baik, sopan, dan mendukung terhadap kebaikan. Sementara teman-teman Edi, wah, sangat brutal, ganas, beringas, dan menjadi gangster di angkatannya. Saat Edi masih menjadi anak yang baik-baik, kala itu Edi adalah sosok yang rajin, periang, ramah, dan ciri ini menjelaskan karakter sahabatnya juga, yaitu Rico. Awalnya semua berjalan biasa saja, seperti anak SMA yang ingin menuntut ilmu dengan tekun sebagai wujud kesadaran dari pemuda penerus bangsa. Tetapi saat di SMA, Edi saat itu tengah diajak oleh kakak kelas yang bertemu dengannya di upacara bendera saat ingin pembagian kelas. Si Edi yang masih junior ini ternyata memiliki perasaan
lebih kepada seniornya itu. Siapa lagi kalau bukan Kak Yani. Yani, kakak kelas mereka, adalah wanita yang sangat cantik di sekolahnya. Yani bagaikan primadona sekolah. Wah, beruntungnya Edi tiba-tiba saja dihampiri oleh pandangan pertamanya saat SMA. Yani menghampiri Edi, lalu mulailah percakapan antara kedua siswa-siswi ini. Kata Kak Yani, "Hai De Edi, mau aku temenin ke kantin? Kebetulan kamu kan anak baru, gak pernah ke kantin." Dengan penuh rasa hormat kepada senior, Edi pun menjawabnya dengan tenang dan menerima tawaran tersebut. Edi berkata, "Iya Kak, saya memang sering membawa bekal dari rumah. Saya selalu dibuatkan oleh ibu bekalnya. Jadi saya jarang ke kantin, tapi kalau boleh saya mau coba deh ke kantin Kak." Nah, sesampainya di kantin, ternyata Yani ini mengajari Edi hal-hal yang termasuk dalam kategori keburukan. Edi diajari mengambil makanan lalu tidak membayarnya karena diberi iming-iming oleh Kak Yani bahwa ini akan mengacu adrenalin kamu sebagai laki-laki. Apalagi kamu ini masih adik kelas, jangan membantah. Edi sangat terkejut dengan situasi ini. Situasi yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Tapi apalah daya, perasaan kepada kakak kelasnya masih mendominasi. Edi tetap tunduk pada pandangan pertamanya itu. Tak lama setelah kejadian ini, Edi diajak kembali oleh Yani ke teman seangkatannya. Kebetulan saja, Edi memiliki tubuh yang lumayan kekar meski masih SMA. Kakak kelasnya ini, Yani, memanfaatkan kondisi fisik yang dimiliki oleh Edi. Yani menyuruh Edi melakukan keburukan selanjutnya, yaitu memukuli atau membuli teman seangkatannya yang berada di kelas MIPA 4. Edi benar-benar telah berubah. Dengan penuh kepatuhan terhadap senior, ditambah dengan tubuh Edi yang luar biasa, sontak memukul teman seangkatannya. Edi pun diiming-imingi dapat menjadi penguasa angkatan ketika melakukan semua yang diperintahkan Yani. Waktu terus berjalan hingga Edi mengajar teman-teman kelasnya untuk tunduk pada perintah Kak Yani. Dengan menjadi penguasa angkatan, mereka kini benar-benar kehilangan rasa iba. Bahkan semua yang dilakukan Edi hampir semuanya adalah keburukan. Di sisi lain, Riko sahabat Edi yang tidak berdaya dengan kegaduhan Kak Yani. Ia tidak berdaya dengan kegaduhan Kak Yani kepada Edi dan teman-temannya. Setiap ingin bertemu sahabatnya Edi, Riko selalu saja terabaikan, tersingkirkan, bahkan diancam oleh Kak Yani. Kak Yani berkata, "Awas aja kalau kau ikut campur, kau tinggal nama." Dengan mengetahui derajat Riko yang masih junior, tentu saja tak berdaya.
Meski begitu, Riko dan teman-teman sekelasnya memasuki suatu organisasi kerohanian yang mengarahkannya untuk tidak melakukan keburukan ataupun kejahatan. Nah, dengan masuknya Riko ke organisasi tersebut, hal ini menjadikan Riko benar-benar tidak melakukan sebuah kesalahan. Disebabkan ada ceramah yang begitu menggugah hatinya. Ceramah itu isinya seperti ini. Kata Pak Ustadz, Rob kita adalah Rob yang pemurah, sifatnya at-tawwab, yang maha penerima taubat. Mencintai orang-orang yang bertaubat, senang terhadap taubat hambanya apabila dia bertaubat. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat apabila kita telah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha mengampun lagi maha penyayang." Benar, wahai para hamba Allah yang mulia. Sesungguhnya orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang yang apabila melakukan dosa, dia ingat kepada Tuhannya, Allah, lalu meminta ampun terhadap dosanya dan berhenti dari kesalahannya. Sesungguhnya apabila Anda berhenti melakukan dosa, menyesal telah melakukannya, berniat tidak akan mengulanginya dan mengembalikan semua hak kepada pemiliknya. Jika ada hak bagi mereka, maka engkau benar-benar telah menyempurnakan syarat-syarat bertaubat. Tinggallah bagimu mengakui kelemahan di hadapan Allah dan memperbanyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Karena amal-amal kebaikan dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Tobat yang diterima Allah adalah tobat nasuha, yaitu bertobat memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sampai akhir hayat. Apabila dosa berkaitan dengan hak-hak manusia, maka harus meminta maaf kepada manusia yang telah kita sakiti. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah penyesalan itu taubat? Ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taubat nasuha adalah bila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu pernah mencintainya. Semoga kita semua segera bertobat atas dosa yang telah kita berbuat. Wallahu a'lam. Berselang waktu yang cukup lama, keduanya pun semakin menunjukkan jati diri mereka. Riko yang awalnya memang anak yang baik, semakin menjadi baik karena lingkungannya sangat mendukung hal-hal positif. Tetapi Edi yang dahulu menjadi anak baik, sekarang malah berbalik arah menjadi siswa yang kurang ajar, menentang guru, tidak memiliki etika, seolah-olah Edi sekarang adalah ketua preman di SMA Sawah Rumput ini. Dan pada akhirnya, keduanya memilih jalan yang berbeda. Akibat pergaulan dan perbudakan atas perasaan kepada seseorang dapat membuat sang pemeran atau seseorang
hilang arah, bahkan lupa pada sesuatu yang harusnya ia jaga, dan mencoba sedikit demi sedikit suatu keburukan, maka akan membuat keburukan lainnya. Begitu pula dengan kebaikan. Sedikit demi sedikit, suatu kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Baik, cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya pun juga dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.